Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Arif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang laporan tindak pidana. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa tonton sampai selesai, like, subscribe, and share yang menjadi pengetahuan kita bersama. Saya ingin bertanya nih sama teman-teman, gimana kabarnya nih Mas Bro, Mbak Bro semuanya, sahabat-sahabat subscriber, sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan nih dari teman-teman subscriber tentang laporan tindak pidana. Pertanyaannya seperti ini, Bang, kalau kita mau melaporkan tentang tindak pidana tetapi kita nggak punya bukti nih Bang tentang peristiwa tersebut, kira-kira bisa diproses nggak Bang? Ya, pertanyaan seperti itu. Kira-kira bagaimana hukumnya? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, kita bisa diskusi nih. Bisa tuliskan di kolom komentar, kita diskusi. Oke, kita bahas hukumnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan laporan, itu diatur di dalam pasal 1 angka 24 di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, bahwa yang kemudian disebut sebagai laporan adalah, ini bunyi tekstualnya, bunyi undang-undangnya, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi di dalam bunyi undang-undangnya pun tentang laporan itu tidak mensyaratkan bahwa kemudian pelapor itu membawa barang bukti atau bahkan alat bukti, membawa bukti aja lah bahasanya, membawa bukti. Lalu pertanyaannya yang muncul itu, siapa yang harus membawa? Siapa yang kemudian harus mencari alat bukti tersebut? Siapa yang harus mencari bukti tersebut? Itu kan pertanyaannya. Jadi setelah kemudian kita melakukan laporan, harusnya seperti ini Mas Bro. Yang mencari bukti tersebut adalah penyidik. Tetapi perlu diingat, sebelum dilakukan penyidikan itu ada tindakan hukum yang harus dilalui, yaitu penyelidikan. Apa fungsi penyelidikan itu? Bahwa yang kemudian disebut sebagai penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Jadi setelah kita melakukan laporan, pasti penyidik itu datang. Dia akan mencari, bukan mencari alat bukti, tapi mencari, mengidentifikasi peristiwa ini sebenarnya peristiwa pidana atau bukan. Jangan-jangan ini peristiwa perdata, ya kan? Itu yang kemudian harus ditentukan oleh penyelidik. Dia akan menentukan, oh iya memang betul ini peristiwa pidana. Baru kemudian dilakukan penyidikan. Apa itu penyidikan? Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Jadi yang kemudian harus mencari alat bukti adalah penyidik. Beban untuk pembuktian atau mencari bukti tadi tidak ada pada pelapor, tetapi ada pada penyidik. Tapi perlu diingat, ketika kita melaporkan pada pihak yang berwajib atau hal ini adalah kepolisian, kita harus jujur, benar-benar. Jangan sampai kemudian kita melaporkan bohong,
peristiwa yang bohong. Kalau kemudian kita melakukan itu, hati-hati, kita bisa dikenakan pidana tentang laporan palsu. Beban untuk mencari bukti walaupun ada pada penyidik, tapi kita sebagai pelapor harus kemudian kooperatif. Kita juga harus membantu. Oh, keterangan dari ini seperti ini, keterangan ini dari ini seperti ini, untuk kemudian tindak pidana ini bisa terungkap. Jadi itu hukumnya Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jadi beban untuk membuktikan tindak pidana itu ada pada penyidik, ya kan. Bukti-bukti olah TKP nanti seperti apa, oh didatangi tempatnya, ditanya sekitar warga sekitar, oh misalkan melaporkan tentang, misalkan seperti ini Mas Bro, kita melaporkan misalkan kehilangan nih, sore-sore misalkan kambing kita masih, tapi kemudian kita bangun subuh, lihat ke kandang, kambing kita sudah hilang, kita laporkan, ya kan. Baru kemudian dicek dulu nih, benar nggak peristiwa pidana ini, ditanya kanan kiri, oh benar peristiwa pidana. Baru kemudian ditingkatkan penyidikan, mencari barang-barang bukti, mencari bukti-bukti, semuanya dikumpulkan untuk menentukan, oh ini tersangkanya. Jadi seperti itu Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.